Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat walafiat semua kan? Amin ya rabbal alamin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, bertemu lagi sama Ibu. Ibu mau tanya, bagaimana video pembelajaran yang sebelumnya tentang pecahan? Semoga semuanya bisa paham. Namun apabila masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan langsung atau boleh dilihat lagi video-videonya. Nah, kali ini Ibu akan membahas materi yang lain, masih tentang pecahan. Namun, pecahan yang akan Ibu bahas yaitu tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Kita simak baik-baik video penjelasannya. Namun sebelumnya jangan lupa siapkan buku paket ESPS Matematika dan buka halaman 4 dan 5. Oke, perhatikan baik-baik penjelasannya. Bu Fida memiliki 2 loyang pizza yang berukuran sama. Loyang pertama, pizza Bu Fida potong menjadi 8 bagian. Sedangkan pada loyang kedua, pizza Bu Fida potong menjadi 4 bagian. Pada loyang pertama, setiap satu potong pizza merupakan pecahan berapa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Merupakan pecahan 1/8 karena potongan pizzanya sudah dipotong menjadi 8. Sedangkan pada loyang kedua merupakan pecahan 1/4 karena loyang kedua pizzanya sudah dipotong menjadi 4 bagian yang sama. Bila kamu perhatikan baik-baik, 2 potong pizza dari loyang pertama sama besar ukurannya dengan 1 potong pizza dari loyang kedua. Nah, kamu bisa lihat ukurannya sama, hanya saja dari loyang pertama menggunakan 2 potong pizza, sedangkan dari loyang kedua menggunakan 1 potong pizza. Dari loyang yang pertama, ukurannya 1/8 ditambah 1/8 merupakan pecahan 2/8. Sedangkan dari loyang kedua merupakan pecahan 1/4. Jadi dapat disimpulkan bahwa 2/8 merupakan pecahan senilai dengan 1/4. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Seperti tadi, contoh pada pizza, walaupun pecahannya berbeda, yaitu 2/8, tapi senilai dengan 1/4. Tapi ukuran 2/8 pizza dengan 1/4 pizza itu ukurannya sama. Untuk mencari pecahan senilai, biasanya menggunakan perkalian atau pembagian dengan bilangan yang sama. Misalnya si pembilangnya dikali 2, maka penyebutnya pun harus dikali 2. Atau bila pembilangnya dibagi 3, maka penyebutnya pun harus dibagi 3. Mari kita perhatikan contoh soal dalam mengerjakan pecahan senilai. Baik, perhatikan soal berikut ini. Ini merupakan salah satu soal mengubah pecahan senilai. Di sini ada soal 28/40 sama dengan 7 per titik-titik. Kita akan mencari yang titik-titiknya. Sebelumnya, pecahan senilai untuk mencarinya bisa menggunakan perkalian atau juga bisa menggunakan pembagian. Di sini bisa kedua-duanya, namun untuk mempermudah Ibu biasanya mengarahkan menggunakan perkalian. Perhatikan
pada kedua pecahan pada pembilang dan penyebutnya. Pada pembilang, kedua-duanya sudah ada angkanya. Sedangkan pada penyebutnya hanya satu saja. Maka yang sudah ada kedua-duanya merupakan kuncinya. Jadi ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya, kamu yang pasti harus hafal perkalian dulu. Bila sudah hafal perkalian, maka akan mudah mengerjakannya. Nah, di sini ada angka 28 sama dengan 7. Cara mengerjakannya tinggal dibuat 7 dikali berapa yang hasilnya 28. Ayo diingat baik-baik, diingat lagi perkalian 7. 7 dikali berapa yang hasilnya 28? Ya, benar sekali. 7 dikali 4. 7 dikali 4 sama dengan 28. Karena pembilangnya dikali 4, maka penyebutnya juga harus dikali 4. Seperti penjelasan sebelumnya, bila harus dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, jadi karena pembilangnya dikali 4, maka penyebutnya juga harus dikali 4. Jadi berapa dikali 4 yang hasilnya 40? Ayo, angka berapa bila dikali 4 hasilnya 40? Ini gampang kan? Iya, benar sekali. Jawabannya 10. Maka jawabannya adalah 7/10. Mudah kan? Soal berikutnya di sini ada titik-titik per 27 sama dengan 4/9. Caranya juga sama seperti yang tadi. Perhatikan baik-baik pembilang dan penyebutnya. Di sini pada pembilang ada yang kosong, sedangkan pada penyebutnya sudah ada kedua angkanya. Maka yang kedua angkanya itulah yang penyebutnya adalah sebagai kunci. Tadi bagaimana langkah selanjutnya? Yaitu 9 dikali berapa yang hasilnya 27? Ya, benar sekali, 9 dikali 3. Nah, kemudian karena penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga harus dikali berapa? Iya, benar, dikali 3 juga. Nah, dari sini sudah bisa diketahui 4 dikali 3 berapa jawabannya? Iya, jawabannya 12. Pintar sekali. Oke, sekian dari Ibu. Ini penjelasannya, semoga dipahami. Nah, bagaimana penjelasan tentang pecahan senilainya? Mudah kan? Semoga bisa paham dan bisa dikerjakan latihannya. Nah, sekarang kita lihat lagi video selanjutnya tentang menyederhanakan pecahan. Pengertian menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang lebih kecil. Pecahan dapat disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, sehingga keduanya tidak bisa dibagi lagi karena sudah menjadi nilai yang lebih kecil. Ayo kita perhatikan contoh soal menyederhanakan pecahan. Baik, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan pecahan yang diubah menjadi pecahan sederhana. Caranya, perhatikan baik-baik. Di sini ada pecahan 18/42.
pecahan yang diubah menjadi pecahan sederhana dengan cara dibagi. Bila kamu masih belum lancar pembagian, boleh menggunakan pembagian yang dari paling kecil. Perhatikan pada satuannya. Pada pembilang, satuannya adalah angka 8, sedangkan pada penyebut satuannya angka 2. Kedua-duanya bisa dibagi 2. Berarti bisa dibagi 2. Ini pun juga bisa dibagi 2. 18 dibagi 2 sama dengan berapa? Ya, benar, sama dengan 9. 42 dibagi 2 sama dengan, ya benar sekali, 21. Kalau pecahan tersebut masih bisa dibagi 2, maka masih menggunakan pembagian 2. Tapi kalau sudah tidak bisa dibagi 2, gunakan pembagian 3. Apakah kedua-duanya bisa dibagi 3? Ya, bisa dua-duanya. 9 bisa dibagi 3, 21 pun juga bisa dibagi 3. Lalu 9 dibagi 3 sama dengan 3 dikali berapa yang hasilnya 9? Ya, benar sekali, jawabannya 3. Lalu yang ini 3 dikali berapa? Yang hasilnya 21. 21 dibagi 3, ya sama dengan 7. Nah, ini dua-duanya sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka 18/42, pecahan sederhananya adalah 3/7. Ini cara panjangnya, tapi kalau kamu sudah menguasai perkalian, kamu juga boleh menggunakannya langsung pakai cara 18/42 langsung bisa dibagi 6. Sama dengan yang ini 3 dan yang ini 7. Boleh juga pakai cara yang cepat, yang ini cara yang panjangnya. Boleh kedua-duanya. Apabila kamu sudah lancar perkalian, bisa pakai yang cara yang lebih singkat. Sedangkan kalau masih mengalami kesulitan dalam perkalian, boleh dimulai dari pembagian angka yang kecil. Nah, bagaimana tadi penjelasan dari Bu Fida tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan? Semoga mudah dipahami dan membuat kamu mudah dalam mengerjakan soal-soal tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Sekian dari Bu Fida. Sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.